Shalom, kami dari Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan. Pada video kali ini kami akan membahas tentang obat simvastatin. Pasti penasaran kan? Yuk nonton videonya, kita akan bahas lebih mendalam pada video kali ini. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Terdiri dari 7 orang, ada Kak Agnes, Kak Davina, Kak Florensti, Kak Hesti, Kak Saufinis, Kak Yope, dan Kak Yowita. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas. Definisi obat simvastatin. Simvastatin termasuk golongan obat keras yang menjadi bagian dari obat anti-hiperlipidemia golongan statin yang efektif untuk menurunkan kadar low density lipoprotein dan triglycerides. Simvastatin merupakan golongan obat keras yang harus tepat dalam penggunaannya untuk menurunkan risiko efek samping dan meningkatkan efektivitas obat. Dosis simvastatin 80 mg sehari juga meningkatkan risiko efek samping gangguan otot sehingga tidak dianjurkan untuk digunakan pada awal terapi kecuali pada pasien yang telah menggunakan dosis ini selama 12 bulan atau lebih tanpa bukti gangguan otot. Obat ini bekerja dengan cara menghambat aktivitas enzim HMG-CoA reduktase sehingga kadar kolesterol intraseluler turun, ekspresi reseptor LDL pada sel hati mengalami upregulasi dan mengakibatkan kadar LDL dan TG pada darah rendah. Untuk membantu obat simvastatin dalam menurunkan kadar LDL dan TG dengan menjaga pola makan, yaitu mengurangi mengkonsumsi lemak hewani, berolahraga secara rutin, berhenti merokok agar penumpukan kolesterol di pembuluh darah menurun, dan mengkonsumsi suplemen tinggi kolesterol seperti vitamin D3. Nama generik obat simvastatin: simvastatin 20 mg tablet, simvastatin 10 mg tablet. Nama paten obat simvastatin: Procor, Colestat, Novomat, Sinova, dan Valemia. Baik, sekarang kita masuk dalam gambar tiap sediaan obat simvastatin. Simvastatin memiliki nama generik. Yang pertama simvastatin dengan dosis obat 20 mg per tablet, dan terdapat juga simvastatin 10 mg per tablet. Selain itu, simvastatin juga memiliki nama patennya, yaitu ada Zocor, Colestan, Normovat, Sinova, dan Valemia. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya kita masuk dalam golongan dan klasifikasi obat. Simvastatin merupakan golongan statin yang biasanya digunakan bagi penderita hiperkolesterolemia yang bekerja dengan cara menghambat enzim HMG-CoA reduktasi dan menjadi obat pilihan yang paling efektif dalam menurunkan kadar kolesterol LDL. Simvastatin juga merupakan jenis golongan obat keras yang dalam penggunaannya harus dalam dosis yang tepat sehingga meningkatkan efektivitas kinerja obat dan menurunkan resiko efek samping dari obat tersebut. Berdasarkan sifat kelarutan dan permeabilitas obat dalam sistem klasifikasi biofarmasi obat atau BCS, simvastatin diklasifikasikan dalam obat yang memiliki kelarutan rendah atau BCS kelas 2. Indikasi dan kontraindikasi. Indikasi dari penggunaan obat simvastatin yaitu pada pasien yang mengalami hiperkolesterolemia primer, di mana untuk mengurangi insiden kejadian koroner klinis dan memperlambat progresi aterosklerosis koroner pada pasien dengan penyakit jantung koroner dan kadar kolesterol 5,5 mol per liter atau lebih. Kontraindikasi, simvastatin tidak disarankan digunakan pada pasien dengan penyakit hati aktif atau peningkatan transaminase serum peristen yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian pada miopati akibat agen penurunan lipid. Serta simvastatin juga tidak disarankan digunakan bersamaan dengan inhibitor CYP3A4 kuat, di mana misalnya ada traconazole, ketoconazole, posaconazole, voriconazole, clarithromycin, erythromycin, telithromycin, nefazodone, inhibitor protease HIV, produk yang mengandung kobikistat, serta asam kusidat. Kemudian obat ini juga tidak disarankan untuk digunakan bersamaan dengan siklosporin, danazol, dan gemfibrozil, serta pada ibu-ibu hamil dan juga ibu-ibu menyusui. Efek samping dari penggunaan simvastatin yaitu yang pertama ada ruam kulit, lalu alopecia atau bisa disebut dengan kerontokan rambut, anemia, pusing, depresi, parestesia. Parestesia juga secara umum dapat disebut dengan kesemutan. Kemudian ada hepatitis, sakit kuning, pankreatitis, sindrom hipersensitivitas, neuropati perifer.
Selanjutnya, farmakodinamik. Simvastatin sangat bergantung pada bentuk aktifnya, berupa bagian termodifikasi asam dihidroksiglutarat 3,5 yang secara struktur mirip dengan substrat HMG-CoA, endogen damefaldyl CoA. Di dalam tubuh, bentuk lakton atau simvastatin inaktif akan terhidrolisis menjadi bentuk aktifnya. Zat aktif inilah yang selanjutnya berkaitan dengan enzim 3-hidroksi 3-metilglutaryl lysine A atau HMG-CoA reduktase sehingga menghambat fungsi enzim tersebut dalam mereduksi substrat HMG-CoA menjadi bentuk mevavonate yang merupakan bagian penting dalam sintesis kolesterol. Farmakokinetik. Farmakokinetik simvastatin dimulai dari proses absorbsi peroral. Kadar simvastatin puncak dapat segera tercapai dalam 4 jam setelah obat dikonsumsi. Simvastatin bersifat glikofilik dan mudah berikatan dengan protein plasma. Metabolisme utama simvastatin terjadi di hati dengan bantuan enzim CYP450 sub 3A4. Ekspresi simvastatin terutama melalui saluran cerna dan keluar bersama feses dan hanya sedikit yang diekspresikan melalui ginjal. Yang pertama, absorpsi. Simvastatin memiliki tingkat bioavailabilitas yang sangat rendah yaitu kurang dari 5%. Dosis puncak simvastatin segera dapat dicapai dalam 4 jam setelah dikonsumsi per oral dan akan turun hingga 10% dari puncak dosis dalam 12 jam. Distribusi. Simvastatin dan metabolit aktifnya tergolong obat yang bersifat glikofilik dan sangat mudah berikatan dengan protein, sehingga akan terdistribusi dan berikatan dengan protein plasma yaitu 95%. Yang ketiga, metabolisme. Simvastatin yang dikonsumsi dalam bentuk inaktif lakton teraktivasi melalui proses metabolisme di dinding usus hati dan plasma menjadi bentuk aktifnya, yaitu bentuk asam dihidroksiglutarat dan sedikit bentuk derivatif 6-hidroksi, 6-hidroksimetil, dan 6-eksometilen. Terakhir, ekskresi. Ekskresi simvastatin terutama dengan bantuan hati 60% dan keluar bersama feses sekitar 13% dari dosis simvastatin, dan metabolit turunnya juga akan dieliminasi melalui ginjal dan keluar bersama urin. Selanjutnya, dosis dan cara pemberian. Pertama, dosis. Itu dosis awal, dosis 10 mg per hari, diberikan pada malam hari. Dosis awal untuk pasien dengan hiperkolesterolemia ringan sampai dengan sedang, yaitu dosis 5 mg per hari. Pengaturan dosis dilakukan dengan jarak tidak kurang dari 4 minggu sampai maksimal 40 mg per hari dan diberikan pada malam hari. Lakukan pengukuran kadar lipid dengan jarak tidak kurang dari 4 minggu. Dosis disesuaikan dengan respon penderita. Selanjutnya, cara pemberian. Konsumsi simvastatin sesuai dengan petunjuk dokter. Jangan mengurangi atau menambah dosis yang dikonsumsi tanpa petunjuk dokter. Sebaiknya obat ini dikonsumsi pada sore hari, boleh dengan makanan atau tanpa makanan. Untuk menghindari lupa mengonsumsi obat, sebaiknya simvastatin dikonsumsi di jam yang sama setiap harinya. Jika lupa satu dosis, segera minum jika tidak dengan waktu minum selanjutnya masih lama. Jika waktunya sudah dekat, lupakan saja dosis yang tertinggal. Jangan menggandakan dosis pada waktu bersamaan. Jangan menghentikan pengobatan tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter. Baik, sekarang kita masuk pada nursing consideration. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan obat simvastatin dalam pengkajian keperawatan yaitu pertama, kaji kolesterol pada 6 minggu. 6 minggu, pastikan pasien telah mencoba program diet penurun kolesterol selama 3-6 bulan sebelum memulai terapi obat ini. Kemudian pemberian obat dilakukan di malam hari karena tingkat tertinggi sintesis kolesterol adalah antara tengah malam. Kemudian beritahu pasien bahwa obat ini tidak dapat dikonsumsi selama kehamilan. Sebaiknya pasien menggunakan kontrasepsi penghalang dan kemudian tidak minum jus jeruk pada saat penggunaan obat ini. Lakukan tes darah secara berkala, lakukan tes fungsi hati pada tahun pertama pengobatan. Kemudian mungkin pasien akan mengalami efek samping misalnya mual. Nah, karena itu pasien jangan makan yang porsi banyak, sebaiknya kecil. Lalu untuk misalnya efek samping sakit kepala, nyeri, dan nyeri otot, hal tersebut akan dapat berkurang. Kemudian laporkan jika gangguan GI parah, perubahan penglihatan, pendarahan, atau memar yang tidak biasa, urin gelap atau tinja berwarna terang, demam, nyeri otot, atau nyeri. Kemudian dalam kasus rhabdomyolisis dengan peningkatan nyeri otot dan kreatin, fosfokinase, terapi harus dihentikan. Tes ginjal untuk pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan tidak perlu penyesuaian dosis. Kemudian tes mata sebelum perawatan,
saat perawatan setelah 1 bulan, kemudian setiap tahun. Direkomendasikan diet rendah kolesterol dan program olahraga. Perawat juga harus mengacu pada ringkasan pabrik tentang karakteristik produk dan pedoman lokal yang sesuai. Kemudian kita masuk pada indeks keamanan kehamilan. Dalam keamanan kehamilan, obat ini termasuk kategori X, yang artinya obat ini tidak boleh dikonsumsi selama kehamilan. Bagi wanita pada usia subur pun sebaiknya menggunakan kontrasepsi yang efektif, dan karena simvastatin ini dapat berdampak buruk pada janin. Jadi penting untuk mencegah kehamilan selama mengkonsumsi obat ini. Special precautions atau kewaspadaan khusus, yaitu untuk pasien dengan diabetes mellitus, faktor predisposisi miopati atau rhabdomyolysis, yaitu misalnya pasien dengan hipotiroidisme yang tidak terkontrol, riwayat gangguan otot pribadi atau keluarga, riwayat toksisitas otot dengan statin atau fibrat, dan penyalahgunaan alkohol, gangguan ginjal dan hati, anak-anak dan orang tua, pasien dengan polimorfisme gen SLCO1B1. Pemberian bersama niacin lebih dari atau sama dengan 1 gram pada pasien keturunan Cina. Dosis 80 mg harus dibatasi untuk pasien yang telah menggunakan simvastatin 80 mg selama 12 bulan atau lebih. Dan hentikan sementara simvastatin sebelum dilakukannya operasi besar elektif. Berikut daftar referensi dari materi yang kami jelaskan. Oke, demikianlah video yang dapat kami paparkan dan jelaskan. Semoga bisa menjadi manfaat dan edukasi yang baik bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.